Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Jaslyn. Dan hari ini aku mau jelasin tentang fenomena kompleks dalam kehidupan. Dan aku bakal jelasin dengan contoh yang kita alami. Let's get started. Nah, kenapa sih asap kendaraan di kota besar bisa bertahan lama di udara? Padahal partikel padat seharusnya jatuh karena gravitasi. Itu karena kendaraan termasuk dalam sistem koloid, khususnya aerosol padat seperti debu dan asap yang terdispersi dalam medium gas, yaitu udara. Partikel-partikel padat ini tidak langsung jatuh karena gravitasi akibat dua faktor utama, yaitu ukuran partikel yang sangat kecil dan adanya gerakan Brown. Nah, yang pertama yaitu ukuran partikel yang pada umumnya berukuran 1 nanometer sampai 1000 nanometer. Gaya gravitasi yang bekerja pada partikel sebesar ini sangat lemah jika dibandingkan dengan gaya gesek dari molekul-molekul di udara. Rasio antara luas permukaan dan massa partikel yang sangat besar menyebabkan gesekan dengan udara, menghambat jatuhnya partikel secara signifikan. Yang kedua, gerak Brown. Partikel-partikel koloid dalam fluida terus-menerus ditabrak oleh molekul-molekul berpendispersi dari semua arah secara acak. Tabrakan acak ini menyebabkan partikel koloid bergerak zigzag secara terus-menerus. Seperti contoh ini nih, yang bergerak secara acak dan zigzag kan? Nah, itu. Gerak inilah yang melawan pengendapan gravitasi. Kemudian, ada dua faktor pendukung lainnya, yaitu muatan listrik. Partikel koloid dalam asap biasanya memiliki muatan listrik yang sejenis, seperti muatan negatif dengan negatif, dan begitu pun sebaliknya, yang positif dengan positif. Muatan sejenis ini saling tolak-menolak, yang mencegah partikel-partikel tersebut tergabung menjadi partikel yang lebih besar dan lebih berat yang diendapkan oleh gravitasi. Kemudian ada turbulensi udara. Di kota besar selalu ada pergerakan udara yang disebabkan oleh angin, pergerakan kendaraan, dan efek urban heat island. Turbulensi ini terus-menerus mengaduk dan menyebarkan partikel asap, memperpanjang waktu tinggalnya di atmosfer. Nah, itulah mengapa asap kendaraan di kota besar bisa bertahan lama di udara, meskipun karena ada gaya gravitasi. Nah, kemudian selanjutnya aku mau bahas nih, kalau kita sebagai manusia, kita bisa melakukan apa sih dalam upaya melakukan penjernihan udara dalam hal teknologi. Kemudian, strategi kimia apa yang bisa kita gunakan untuk partikel koloid? Nah, strategi kimia yang utama untuk menjernihkan udara dengan menangkap partikel koloid adalah dengan menetralkan muatan partikel koloid untuk memicu proses koagulasi, yaitu pengumpalan, dan kemudian pengendapan atau penyaringan. Prinsip utamanya itu dengan menambahkan zat kimia dengan muatan berlawanan untuk menetralkan muatan partikel polutan. Begitu muatannya netral, gaya tolak-menolak antar partikel hilang, sehingga mereka dapat bertabrakan dan bergabung untuk membentuk gumpalan yang lebih besar dan berat. Gumpalan ini kemudian dapat diendapkan dengan gravitasi atau disaring dengan mudah. Kemudian ada strategi dan zat kimia yang dapat digunakan. Nah, seperti penggunaan koagulan ionik. Nah, penggunaan ini tuh ada aluminium sulfat dan polyaluminium klorida. Kemudian yang kedua, ada scrubber basah dengan larutan kimia. Kemudian yang ketiga, ada absorpsi kimia dengan karbon aktif. Kemudian ada pembakaran katalik. Nah, 4 hal itu strategi dan zat kimia yang dapat kita gunakan untuk penjernihan udara. Walau tidak mesti di perkotaan besar, tapi di perkotaan kecil bisa. Kemudian aku mau bahas tentang mekanisme penggumpalan asap dengan koagulasi koloid dalam tahu tuh beda atau sama sih? Nah, jawabannya itu ada yang sama, ada yang berbeda. Meskipun sama-sama proses koagulasi sistem koloid, mekanisme yang terjadi pada penggumpalan asap dan pembuatan tahu memiliki kesamaan prinsip.
tetapi perbedaan dalam penerapan dan tujuan. Perbedaan utama terletak pada jenis koagulan dan cara pemberiannya. Penggumpalan asap menggunakan medan listrik sebagai gaya koagulasi, sedangkan pembuatan tahu menggunakan reaksi kimia dari penambahan garam atau asam. Selain netralisasi muatan, pembuatan tahu juga melibatkan proses denaturasi protein akibat panas. Nah, 3 hal itu yang udah aku bahas sama kalian. Semoga hal itu bisa bermanfaat bagi kalian. Sekian penjelasan dari aku tentang koloid dan fenomena yang kita alami. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye!